Sekarang kita ada tema yang mungkin ini akan menjadi kebutuhan banyak teman-teman sih, Mas. Eh, kan banyak orang di luar sana tuh mengatakan bahwa soal jodoh, Mas. Hmm, Jodoh itu katanya soal keberuntungan. hmm, Ada yang gampang banget ketemu pasangan gitu ya. Bahkan satu, dua, hmm. kayak Pak Tris kan gampang ya cari cari pasangan kan gampang banget kan. Ada yang ada yang sudah berusaha bertahun-tahun Mas Riko Hmm, kesalip adiknya. hmm, Justru ketika kesalip adiknya kan dia mikir biasanya ini justru makin lama gitu kan. hmm. Makin lama kan muncul kayak gitu tuh. Nah, padahal kalau kita lihat lebih dalam urusan jodoh itu kan bukan hanya sekedar bertemu dengan orang yang tepat, tapi Hmm. sebagai cerminan jiwa dari perjalanan hidup kita gitu kan Mas Riko. Nah, saya ingin mengulik lebih dalam bersama Mas Riko bagaimana sebenarnya kesadaran ini berperan dalam proses menemukan jodoh ini gimana Mas Riko? Oke, jadi ada dua poin yang penting dalam jodoh. Itu poin pertama obsesi, yang kedua adalah kekecewaan. Pertama, kita ingat-ingat zaman SMA SMP aja lah. Cewek ataupun cowok yang populer itu adalah mereka yang tidak terlalu menganggap lawan jenis itu penting. Iya kan? Yang mereka yang biasa-biasa aja, yang stay cool itu kayak apa ya, dikerubungi malah Paham, paham sama lawan maksudnya. jenisnya. Iya, iya, iya. Tapi mereka yang terobsesi, Over yang gitu ya. over, yang ingin ngejar-ngejar itu pasti nggak ada satu. Apalagi kalau cowoknya agak melambai-lambai gitu, malah dikelilingi banyak ya Malah cewek ya. dikelilingi kan, sebagai temen kan. Tapi ada Iya, yang iya, iya. pingin ngubah malahan kan. Banyak kan. Aku tak jadi pacarmu biar bisa ngubah, itu banyak lah. Oh gitu. Kasusnya banyak. Jadi dia pingin dia normal, ya karena udah nyaman. Nah kalau kita terobsesi kan ada nuansa butuh di situ kan. Sponsornya kekurangan. Sponsornya kekurangan. Ya pasti yang tercermin adalah kekurangan. Ketika kita butuh wanita atau pria, ya tercerminnya nggak dapet. Gitu kan. Sesimpel itu kan. Kemudian berkembang. Ketika di percobaan pertama misal kita nembak pasangan atau nembak lawan jenis, kemudian kan ditolak kan karena obsesi kan. Kemudian terjadi kecewaan. Kita kecewa, kita merasa gagal kan. Karena nggak enak rasanya, mungkin kita akhirnya lari ngopi. Kita nggak mau merasakan kecewaan kita. Pelan-pelan akhirnya kita deketin cewek lagi atau deketin cowok lagi, ditolak lagi, kita kecewa lagi, kita nggak mau ngerasain terus. Akhirnya numpuk, akhirnya lama-lama kita takut mengalami kekecewaan. Kemudian muncul di kepala, agaknya aku nggak bakal dapet nih. Kemudian jatuh ke lubang apatis. Akhirnya ya muncul di kepala, aku kayaknya nggak ada jodoh. Nah, bahayanya di situ. Jadi yang paling krusial dalam entah itu jodoh ataupun keuangan itu hasilnya adalah emosi, kegagalan, dan kekecewaan. Itu samar, di dada samar, tapi sangat perlu disadari. Makanya ketika seseorang mengalami kegagalan, nggak dia sadari, itu kegagalannya akan beruntun sampai dia sadar. Ketika orang akhirnya ditolak pasangan, dia akan ditolak terus sampai dia sadar. Tapi kalau nggak sadar-sadar, akhirnya ya dia akan takut untuk menginginkan punya lawan jenis. Tapi di beberapa kasus memang di saat kemudian kita sampai pada titik merasa nggak terlalu butuh, itu justru malah datang ya. Iya, Itu tidak hanya sendiri. soal pasangan sih. Semuanya. Tapi pasangan juga sama, Mas. Sama. Aku melihat banyak dari circle teman-teman dekatku gitu ya. Dia nih misalnya udah ada tunangan nih. Justru kemudian dulu cewek yang dikejar-kejar, susah gitu ya, malah justru datang. Nah, hal-hal kayak gini kan berlaku juga untuk misalnya kayak mobil. Dulu ditawar-tawarkan, susah, nggak ada yang mau beli. Ketika udah laku, pada telepon jadi dijual nggak mobilnya. Nah, hal-hal kayak gini kan. Nah, dalam konteks misalnya the power of becoming gitu ya. Ini kan orang disentuh who-nya dulu, be-nya dulu gitu. Dia merasa layak ya. Nah, saat kemudian orang merasa layak, itu justru kalau saya melihat ngedapetin apa-apa itu kok
lebih gampang gitu Mas. Nah masalahnya, gimana kemudian memunculkan rasa layak ini, ada nggak cara lain? Selain kemudian jam terbang, terlatih, ada nggak tips yang kemudian bisa dilakukan teman-teman secara nyata real di rumah gitu? Orang hanya bisa merasa layak ketika dia bahagia, ya kan? Kalau dia nggak bahagia, dia masih banyak pendaman, dia masih melawan perasaannya sendiri, ya buru-buru merasa layak, stres dia. Oke. Kalau orang stres ya pikirannya pasti rame, ya otomatis dia merasa nggak layak. Karena ada rasa bersalah, ada kekecewaan, ada rasa kegagalan, macam-macam lah, ada kemarahan dan lain-lain. Dimana emosi-emosi itu perlu ditransmutasi lebih lanjut. Ya, poinnya ya kejujuran. Kita perlu jujur terhadap diri sendiri. Kalau ada kesedihan ya dibiarkan apa adanya, jangan dilawan. Pada saat kemudian trauma-trauma itu udah hilang, udah kita alami utuh, tiba-tiba aja cara menjadi tidak penting. Iya, karena nggak ada caranya. Karena? Nggak ada caranya. Nggak ada caranya. Oke, kembali lagi soal jodoh, Mas. Nah, jodoh ini menurut Mas Riko sudah ditetapkan atau justru bisa kita selaraskan lewat getaran dan kesiapan batin kita? Di pihak yang mana kalau Mas Riko? Karena tidak sedikit kan orang yang sudah ada garisnya gitu kan ya. Kalau di Butan tuh menarik tuh, satu orang dapat jatah 2. Jadi masing-masing nuansa diri kita itu punya jodoh yang beda-beda. Oke. Jadi diri yang stres, kalau zaman sekarang stres, jodohnya pasti juga stres. Kalau kita udah berkembang jadi diri yang bahagia, entah pasangan kita ikut. Kalau nggak ikut ya kita akan dapat jodoh lain. Kebanyakan nggak ikut sih. Makanya sebelum berpasangan alangkah lebih baiknya selesaikan dulu diri sendiri. Itu penting. Ketika kalian belum selesai sama diri sendiri, belum menyadari emosi kalian, belum kenal kalian tuh yang gimana, belum mencintai diri kalian sendiri, belum menerima perasaan dan pikiran kalian, ya buru-buru kalian mencintai pasangan. Nggak mungkin kan? Akhirnya kalian hanya menuntut cinta dari orang lain kan? Mengemis cinta dari... Iya kan? Ketika kalian menuntut cinta dari orang lain, kalian juga akan ketemu pasangan yang sama. Yang sama juga menuntut cinta dari kalian. Karena sama-sama nggak punya, ya akhirnya bareng. Jadi pengemis cinta, duet mereka. Duet pengemis cinta ya. Satu orang aja yang nggak mencintai dirinya sendiri itu udah menderita. Apalagi ini 2 jadi 1. Modern paling. Jadi kalau bagi kalian yang belum menikah ya sadari dulu lah perasaan dan pikiran kalian sampai kalian bisa menerima semuanya. Ketika kalian udah bisa menerima semuanya, otomatis kalian akan mencintai diri kalian sendiri. Penting itu. Mas, ada nggak satu kasus peserta letting in yang dulu isunya adalah soal pasangan, relationship, atau misalnya nyari pasangan, nyari jodoh nggak dapet gitu. Tapi setelah berlatih terus, menyadari letting in, terus kemudian jodoh itu tiba-tiba mudah aja gitu. Ada nggak cerita dari teman-teman di komunitas? Banyak. Letting in? Banyak. Jadi ada yang kemudian pacaran, berpasangan, ada yang kemudian pasangannya banyak, gitu-gitulah. Intinya ya, memang sangat signifikan kalau kalian sudah mulai bisa mencintai diri kalian sendiri. Itu penting. Jadi magnet gitu ya Mas, macam jadi magnet gitu ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya untuk jodoh tuh belajar dari Pak Tris itu beres sebenarnya ya. Konkret kan maksudnya. Jadi sebenarnya bisa dikonklusikan jodoh itu akan datang di saat kemudian batin kita udah siap. Gitu bisa nggak Mas? Yes. Ketika kalian sudah siap dan kalian sudah mencintai diri kalian sendiri. Itu sih.
Nah, latihan mencintai diri sendiri itu yang paling gampang lewat apa? Ya kalian harus bisa menerima pikiran dan emosi kalian. Itu adalah bentuk cinta. Dan harus disadari bahwa dirimu bukan pikiran dan perasaan dulu kan? Kalau kalian ada konflik sama pikiran dan perasaan kalian sendiri, ya otomatis nggak ada cinta, wong kalian konflik. Aslinya semudah itu. Dan makin kesini saya kok jadi menyadari bahwa sumber masalah nggak selesai-selesai karena kita merasa ya kita adalah pikiran, kita adalah perasaan kita sendiri itu. Makanya pentingnya untuk shifting tadi ya. Makanya pentingnya teman-teman nanti untuk ikut kelasnya Mas Riko Letting In ya online di tanggal 18 ya Mas ya? 13. Oh, bentar lagi ya? Iya, minggu depan. 7 hari lagi teman-teman. Silakan join tanggal 13 ya. Oke. Teman-teman nanti boleh kirim-kirim pertanyaan buat teman-teman gitu. Buat Mas Riko gitu. Mas, ada yang tanya tuh. Apakah kalau kemudian kan di dalam agama juga diajarkan kita itu menarik pasangan yang selaras gitu. Nah, berarti jika kemudian kamu setia, dapatnya setia gitu. Tetapi prakteknya kan enggak, Mas. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Begitu pula sebaliknya. Yang setia dapat brengsek juga banyak kasus kayak gitu gitu. Nah, dalam perspektif energi gimana tuh, Mas? Intinya gini, biasanya yang mendapatkan pasangan tidak setia itu biasanya ada pendaman ketidaklayakan, obsesi, kemudian diselingkuhi. Hampir semuanya gitu. Jadi karena masih ada pendaman tadi. Belum sampai mencintai dirinya sendiri. Tipis sih, itu rasa samar. Biasanya munculnya berupa rasa cemburu berlebihan. Misal pasangan kalian ke mall sendirian, kalian khawatir atau kalian cemburu, kalian takut, itu sudah berlebihan. Itu berpotensi diselingkuhi. Itu pertanda utama sih. Kalau pasangan kalian ke mall, kalian udah curiga, kalian udah takut dan lain-lain, kalian harus segera menyadari. Penting itu. Iya. Justru malah yang ditakuti malah kejadian ya. Iya sih. Tapi lagi-lagi balik lagi kalau kita sering kan melihat apa tuh namanya podcast Mas Riko gitu ya, ketika diwawancara memang semuanya itu nggak ada yang instan, semuanya butuh latihan, semuanya butuh jam terbang gitu. Bagaimanapun kita yang tadinya masih ke-trigger sampai kemudian bisa tawar itu karena sering diulang-ulang kayak gitu, kemudian baru kita akhirnya sadar dan bisa mengambil pelajarannya. Kan gitu ya Mas ya? Betul. Oke. Jam terbang. Ya makanya nggak bisa. Terus kemudian, tapi nggak ada. Apa memang nggak ada Mas cara instan? Misalnya kita benar-benar bertekad banget gitu ya. Hari ini aku ikut kelas Letting In. Aku pengen memutusnya sekarang. Tanpa kemudian aku harus melewati gini lagi itu gimana? Itu pasti yang malah paling ruwet. Malah obsesi tadi ya. Karena ada tekad dan obsesi yang sangat kuat. Oh. Jadi santai aja. Bunga tidak akan berbunga sebelum waktunya berbunga. Jadi ya santai aja. Semuanya akan berbunga di waktu yang tepat. Berarti nggak usah ngapa-ngapain dong berarti ya? Harusnya iya. Iya kan? Makanya kebanyakan orang tercerahkan bilang pencerahan itu adalah sebuah kecelakaan. Gimana tuh maksudnya? Iya, nggak bisa diapa-apain. Sebuah kecelakaan. Kalian cuma bisa praktek, menyadari pelan-pelan, tapi kalian nggak akan benar-benar tercerahkan kecuali kecelakaan. Oke. Ya terserah kesadaran itu sendiri. Mau bikin kalian satori kapan. Berarti kalau misalnya dalam tasawuf, kita diajarkan sama guru-guru kita bahwa sebenarnya kita ini bukan siapa-siapa dan nggak bisa apa-apa, itu benar berarti? Ya benar. Karakternya kan udah terpampang jelas di layar kan. Skenarionya juga hasilnya udah selesai. Tinggal bagaimana kita keluar dari layar, menyadari diri kita, kesadaran, kemudian masuk layar yang lain. Aslinya itu. Nggak ada free will berarti Pak Tris? Free will-nya ada sebagai kesadaran. Free will-nya ada sebagai kesadaran. Iya, yang memilih mau melokalkan
kesadarannya kemana. Oh, istimewa sih Mas Riko ini. Mas Riko ini sekarang jadi ikon kesadaran Nusantara ya Pak Tris ya. Jadi ikon kesadaran nih, keren nih. Tapi Ngaji Roso juga berkontribusi Pak Tris. Iya. Mantap. Nah. Oke. Berarti aku mungkin butuh dielaborasi lebih dalam dikit lagi Mas Riko. Kalau kan kita sering ya mendengar bahwa jodoh itu sebenarnya adalah cerminan dari diri kita gitu. Mungkin bisa dikupas lebih dalam tentang statement atau pernyataan ini Mas Riko. Ya, cerminan kondisi batin kita kan ada banyak kondisi kan. Kalau kita dominan stres, ya kita akan dapat pasangan yang sejenis. Kalau kita kondisi kemarahan, ada kekesalan, ya kita akan dapat pasangan yang sejenis. Kalau kita bahagia, ya kita akan dapat pasangan yang juga bahagia. Saling berkolaborasi. Sama, bukan saling melengkapi, tapi sama. Saling membangkitkan pendaman masing-masing. Tapi kalau nggak ada pendaman, ya saling memberikan cinta. Nah, dalam kasus teman-teman yang merasa hidupnya stuck, karena lama banget pengen dapat pasangan tapi nggak dapat, tapi dia juga menetapkan sebuah standar-standar yang menurutku ya gimana? Saya tidak ingin menjustifikasi itu sebagai sesuatu yang keliru atau apa, karena itu preferensi orang kan berbeda-beda, kita menghormati gitu ya. Misalnya fisiknya harus begini gitu, statusnya harus begini gitu, hartanya harus begini gitu, harus rajin sholat 5 waktu beserta qobliyah dan ba'diyahnya. Rajin tahajud segala macem gitu. Hafal Quran. Apa dampaknya bagi perjalanan jiwa dan bagaimana kemudian kita bisa keluar dari jebakan ini? Kalau misalnya kondisinya seperti itu gimana? Kan mungkin itu dipengaruhi dari sistem belajarnya dia dulu, sekolahnya, tinggal di boarding school segala macem. Kan banyak yang ekstrim kanan kayak gitu, gimana? Jadi ya kita harus bisa membedakan yang mana preferensi itu oke, nggak apa-apa. Itu penting justru. Ya, memang penting untuk kalian punya preferensi, tapi kalian harus bisa membedakan yang mana preferensi itu benar-benar dari kalian, yang mana preferensi itu bukan dari kalian. Preferensi itu bisa dari orang lain, dari orang tua, atau dari masyarakat. Contoh, aku ingin punya suami yang apa tadi? Badriyah. Ya, yang rajin sholat. Rajin sholat. Kalian benar-benar pingin kriteria itu atau gara-gara kalian hidup di Indonesia? Nah, itu penting. Kalian perlu menyadari itu. Apa kalian benar-benar mau preferensi itu atau cuma karena kalian tinggal di Indonesia dan kalian mendapatkan didikan seperti itu? Poin kedua, kalian pingin misal yang kulit sawo matang. Kalau kalian jujur, kalian pasti tahu, oh kulit sawo matang ini beneran preferensiku. Jadi ya pertahankan, nggak apa-apa, it's okay. Jadi kalian perlu menghilangkan kriteria-kriteria yang itu tidak berasal dari diri kalian. Pinjaman. Yang tahu cuma kalian sendiri. Riko nggak tahu, Joko juga nggak tahu. Apalagi Bedes yang nggak tahu dia. Jadi ya kalian perlu jujur. Ketika kalian jujur, kalian akhirnya bisa memutuskan, oh aku ingin suami yang kayak gini, nggak lama pasti kejadian. Iya Mas, kan banyak ya contoh artis yang misalnya dia selalu melakukan afirmasi gitu ya, melakukan afirmasi, tetapi mungkin sponsornya atau mungkin identitas bandennya dia itu udah benar-benar terbentuk gitu. Misalnya kayak Maya Estianty, dia kan di beberapa podcast kan bilang gitu. Suaminya yang sekarang itu hasil dari afirmasi yang dia bangun gitu ya. Nah, setelah melakukan afirmasi, state-nya kira-kira gimana menurut Mas Riko? Kenapa ini bisa berhasil? Kenapa dilakukan orang lain nggak berhasil gitu? Mulai dari perasaan, pikiran, actionnya apa? Yang bikin satunya berhasil, satunya tidak gitu gimana? Oke, poin pertama yang terpenting adalah semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tapi memberikan yang sesuai dengan dirimu. Itu penting. Kita lihat kisah Maya Estianty lah. Setelah dia cerai sama mantan suaminya, kalau dari podcastnya yang aku lihat di TikTok pelan-pelan, dia belajar tentang ketidakmelekatan.
Oke. Di situ kan dia pasti belajar untuk menyadari emosinya, untuk menerima emosinya, ya kan? Nah, setelah selesai diterima, dia pelan-pelan menjadi bahagia. Di situ baru bisa afirmasi. Oh. Buru-buru kalau sampai stres, sampai sedih, sampai afirmasi ya malah backfire. Karena udah shifting. Iya, udah oke. bahagia dia. Baru kalian mau afirmasi, nggak afirmasi terserah kalian. Hasilnya sama aja. Afirmasi cuma untuk mengerucutkan ke intensi kalian apa. Bahkan ini juga terjadi di kasusnya Luna Maya juga tuh kayaknya. Yes. Mengalami emosinya secara utuh gitu kan ya.